Assalamualaikum Ustaz. Apa itu ghibah? Dan bagaimana cara menghindarinya? Karena jadi kayak ujian lagi kalau begini. Antum malas bener beli buku sih. Ini Ustaz yang dibikin pintar mulu gitu. Antum punya handphone, bisa googling Rumah Iso, tanya tentang masalah ghibah. Buka kitab Riyadhus Shalihin atau 297 larangan dalam Islam. Salah saya Shalih Utsaimin tentang ghibah. Jangan Ustaz ditanya tentang kayak begini, antum kalau sudah tahu antum buka harusnya. Buka bukunya. Ghibah itu antum mengatakan sesuatu yang buruk dan memang betul ada dalam diri seseorang dan orang yang nggak suka dibicarakan. Tapi ada ghibah yang diperbolehkan untuk mengislah. Ya. Cara ngindarinya bagaimana Ustaz? Terus mingkem. Usah ngomong. Sekarang mulut mingkem, tangan ghibah, tak. Ya intinya harus tahu ghibah itu dosanya ya Allah ya Karim melebihi bermaksiat dengan orang tua sendiri. Ahsan jangan ghibah kalau memang nggak ada niat untuk mengislah. Tapi kalau untuk mengislah, maafi muskilah. Allahu a'lam. Ini yang datang sekarang ada yang mengorbankan dagangan kaki limanya, kayak gorengan, kayak makanan-makanan kecil yang harusnya antum dagang malam, cuma ada kajian yang kusuka yang kumau bersama Muslim Baker di Al-Wajir ini, antum nggak dagang dulu deh, ada. Dagang apa mas? Apa? Apa tuh? Kopi. Oh kopi. Antum bikin kopi gitu. Antum tutup dulu karena mau ngaji. Insyaallah. Ada yang lain? Apa? Apa, Mbak? Apa? Bakso. Emang dagangnya malam, Pak. Antum tutup dulu karena pengen kajian. Ini kita kajian dari jam berapa? Dari Isya 7:30 ya. Sejam setengah 2 jam. Ganti ongkosnya 2 jam ini dia kajian. Hah? Bakso sama tadi apa kopi ya? Antum apa? Apa? Durian. Belakang kita ngobrol ntar berdua ya. Temenannya nih. Yang kopi pun. Kita jual beli aja bro di belakang ntar ya. Yang kopi mana yang kopi? Kopi. Cakep nih ada kopi ada duriannya bagus nih. Ini durian belakangnya dah ya dari sini ya. Atau mendagang durian malam. Oh masya Allah. Kasih juga deh kang duriannya. Ya. Ustaz, ana seorang pelajar Ustaz. Bagaimana cara menundukkan pandangan ana terhadap lawan jenis Ustaz? Ya baca aja buku. Kan dia tanya cara menundukkan. Nah, ya akhi fillah. Orang menuntut ilmu itu kata Imam Syafi'i, syakautu su'a hifzi fa arsadni ila tarkil ma'asi. Saya sampaikan kemarin ke para pelajar di Al-Irsyad Al-Islamiyah di Bondowoso dan di STDI Jember. Saya katakan bahwa nasihat Imam Syafi'i itu ilmu itu cahaya Allah. Cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Jadi kamu sebagai pelajar harus tahu maksiat itu membuat luntur ilmu. Maka cara menghindarinya godul basor. Godul basor itu memalingkan pandangan. Memalingkan pandangan itu bukan merem jalan, mentok portal Ustaz. Ya, antum merem jalan nggak sampai akhirnya. Ya. Tapi yang dibilang godul basor itu lebih kepada menjaga hati untuk memandang sesuatu. Sehingga melihat untuk apa? Karena ada bahasa agama al-ulala wa laysa lakasani. Yang pertama kau lihat itu nikmat, yang kedua itu tergantung niat. Bisa boleh, bisa maksiat kan gitu. Jadi jaga hati. Anda harus tahu bahwa dosa itu bisa menghambat kebaikan. Allah. Ustaz, apa itu definisi sabar dan tegar dalam Islam? Ya lagi-lagi ini ujian lagi Ustaz kayak begini. Coba sih manfaatin handphone antum. Ya ini antum kan punya aplikasi nih ya.
Di handphone itu banyak aplikasi. Nggak dipakai itu mubazir. Mubazir temannya setan. Makanya handphone gampang bikin dosa. Karena banyak barang mubazir, banyak perangkat mubazir. Coba sih googling Rumaisyo atau Maktabah Syamil. Buka sekarang nggak usah antum beli buku, asal mau nyender ke tiang wifi antum bisa santai. Dari gratisan internet. Ya, coba bahas karena kalau ditanya di sini nanti panjang ya. Artinya banyak yang mau ditanyakan lagi soal ini. Tapi secara umum saja saya tegaskan bahwa yang namanya sabar ini lebih kepada menahan sesuatu yang kita inginkan karena Allah. Ya, as-sabru kas-sabri murun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asal. Istilah ulama itu sabar seperti buah yang pahit, tapi akibatnya lebih manis daripada madu. Karena menunda untuk mengatakan sesuatu yang enggak pantas katakan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Adapun tentang orang mengidentikan sabar dengan tegar, ya. Ya, tegar itu kan dampak dari sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Bukan sholat yang bikin sabar, sabar yang menyempurnakan sholat. Makanya dibilang jadi orang kalau sabar ya tegar. Kalau tegar tapi nggak sabar pura-pura namanya ya. Ustaz, ana mau tanya Ustaz. Tadi ana berangkat ke kajian ini tidak mendapatkan izin dari suami. Tapi ana tetap berangkat bersama 3 anak anak. Tapi ana sudah mengajak suami juga, tapi suami tidak mau diajak. Suami tadi baru pulang kerja pas azan maghrib. Dalam keadaan seperti ini salahkah ana tetap berangkat ke kajian ini Ustaz? Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau yang namanya menuntut ilmu itu kan wajib, dikondisikan dengan kewajiban yang lain. Kalau memang kewajiban ini nggak merusak kewajiban yang ada, Anda nggak berdosa. Tapi kalau kewajiban ini merusak kewajiban yang ada sebagai istri untuk seorang suami, ya khawatirnya jadi batil. Kayak orang yang kerja bolos buat kajian haram. Akadnya kan kerja, antum diam-diam bolos haram. Fa idza faraqta fansab, mendingan waktu kosong isi ketika libur boleh. Ya. Anak maka dia bilang wallahu a'lam. Urgensinya anak nggak tahu. Karena sekarang masih bisa live streaming kan, Al-Azimi Channel dan lainnya banyak ini bisa dilihat ya. Kemudian juga ajak suaminya untuk tanya, coba nanti ada rekaman di Al-Azimi Channel. Berikan alasan ini kajian ini loh, coba asik gak buat kamu. Apalagi sekarang saya sudah bikinkan kajian santai itu. Karena banyak suami-suami yang belum siap kajian sunnah atau sebaliknya istri juga begitu. Ada kajian-kajian santai itu. Kalau jam 8:30, jam 9 malam kita punya tayangan itu di Al-Azimi Channel, subscribe aja itu. Ada ngeronda bareng Bang Subhan. Kalau sore ada kajian video-video pendek tentang bengkel Bang Subhan itu ya. Kajian tentang rumah tangga dari bengkel. Video pendek 5-10 menit tapi sampai dakwah. Atau nih banyak pertanyaan yang kadang-kadang nggak semua kebaca karena waktu. Saya siapkan waktu untuk kajian pagi namanya Langsam Pagi bersama Ustaz Subhan. Nanti itu membaca pertanyaan yang nggak sempat dibaca. Jadi nggak ada yang sia-sia insya Allah. Makanya panitia kalau semua nggak kebaca nggak apa-apa, kasih aja ke kita. Nanti kita sortir, kita akan tayangkan di YouTube insya Allah. Kebiasaan orang Indonesia nih motong-motong. Nama tuh doa. Antum panggil ustadz didoain biar tetap istiqomah dalam ilmunya gitu. Bingung artinya. Nama Muhammad Mat. Muhammad kan terpuji, kalau Mat Tobi artinya panjang. Umar, orang yang kuat ditakuti sama setan. Marmut. Hati-hati ya, jangan suka motong-motong ya. Sempurnain saja Ustaz, ya Ustaz gitu ya. Hukum wanita safar tanpa mahram untuk beasiswa S1, S2 bagaimana? Mau S1, S2, S3, S4, S-Bon, S apa aja harus pakai mahram. Jangan dibikin kamuflase untuk menghalalkan yang diharamkan. Gimana nuntut ilmu dengan cara yang haram? Ya haram. Minta diantar, minta dijemput, minta diperhatiin gitu loh. Karena mahram buat perempuan itu kemaslahatan buat perempuan itu sendiri. Ya.
Kan kita pengen ilmunya bermanfaat. Kalau ngambil dengan cara yang haram jadi gak bermanfaat nantinya. Ya, Masya Allah. Alas, taib ya. Oh Masya Allah ya, asiknya tuh belajar gak berasa kita nih. Udah jam 9 lewat, mudah-mudahan manfaat insya Allah ya. Buat ala pribadi, buat jamaah sekalian. Besok kita akan ada kajian satu lagi. Di mana? Di Nurul Jannah insya Allah. Bisa dilihat di Instagram, atau bisa diiklankan juga sama panitia. Ya ini bro yang nanya-nanya boleh kasih hadiah ada hadiah di sini ya. Ya mudah-mudahan manfaat. Jangan bosan saling mendoakan di antara kita. Ya, doakan diri kita, doakan keluarga kita, doakan dia Masjid Al-Muhajir kita. Semoga selalu istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW. Doakan kota kita tercinta Surabaya umumnya ini. Semoga Allah jaga dan Allah jaga juga para pemimpinnya, gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, camatnya, lurahnya semua itu. Allah jaga akidahnya supaya selalu betul dalam beragama dengan cara yang baik. Begitu pula doakan buat saudara kita yang terkena bencana, banjir, longsor, semua diberikan kesabarannya, digantikan dengan yang lebih baik insyaAllah. Tetap jadi warga yang baik. Doakan para pemimpin, Allah muliakan kita insyaAllah ya. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.